dari dosa, ada dalam kuasa darahnya. Maukah engkau dapat kemenangan hanya dalam darah Yesus? Ada kuasa dalam darahnya, anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Maukah bebas dari nafsu dunia? Ada dalam kuasa darahnya. Datang dan bersihkan di Kalvari, hanya dalam darah Yesus. Ada kuasa dalam darahnya, anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Maukah engkau melayani Yesus? Ada dalam kuasa darahnya. Maukah engkau puji Dia selalu? Hanya dalam darah Yesus. Ada kuasa dalam darahnya, anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami dapat menikmati hari Sabat Tuhan yang suci, dan kami mau lagi mengawali untuk hari yang baru ini dengan belajar firman Tuhan. Allah Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada kami. Inilah doa dan harapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Baik, untuk pelajaran kita pada saat ini ditulis oleh Kathleen Huntara. Dan judul firman Tuhan adalah dua lebih baik daripada satu. Ayat tema, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi, wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Pengkhotbah 4, ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Penjelasannya adalah seperti ini. Ketika jari Anda terpotong, itu otomatis mengeluarkan darah. Pembuluh darah akan tiba-tiba menyempit untuk memperlambat aliran darah sehingga pembekuan dapat mulai terjadi. Nah, pada saat yang sama, hematoma atau kumpulan akumulasi darah di luar pembuluh darah akan menekan pembuluh darah untuk mencegah pendarahan lebih lanjut. Kemudian terjadi serangkaian reaksi yang mengaktifkan trombosit agar dapat menempel pada area luka, beserta kolagen dan protein lain, khususnya trombin. Mereka membentuk jaring untuk menutup lukanya. Kemudian serangkaian reaksi terjadi yang melibatkan setidaknya 10 faktor pembekuan darah. Akhirnya, fibroblast akan datang kepada epitel yang hancur dan membangun kembali jaringan agar terlihat normal seperti seharusnya dan luka menjadi sembuh. Bukankah sungguh baik jika anggota gereja bisa bereaksi terhadap jiwa-jiwa yang terluka seperti pembuluh darah, trombosit, dan plasma darah yang bekerja secara kooperatif berdampak pada daerah yang terluka untuk menyembuhkan lukanya? Nah, Dr. Thomas Oxman dan rekan-rekannya di Fakultas Kedokteran Universitas Texas meneliti hubungan antara dukungan sosial dan agama terhadap kemungkinan kematian daripada pria dan wanita 6 bulan setelah menjalani operasi jantung terbuka elektif. Inilah yang mereka temukan. Mereka yang kurang berpartisipasi dalam kelompok sosial yang terorganisasi seperti sebuah klub, gereja,
atau sinagog memiliki 4 kali lipat lebih tinggi dalam kemungkinan kematian 6 bulan pasca operasi, bahkan setelah mengontrol faktor medis yang mungkin mempengaruhi kelangsungan hidup, seperti tingkat keparahan penyakit jantung, usia, atau bedah jantung sebelumnya. Mereka yang tidak mendapatkan kekuatan dan juga rasa tenang dari agamanya, 3 kali lebih mungkin untuk meninggal 6 bulan pasca operasi. Mereka yang tidak memiliki keduanya, baik berpartisipasi kelompok yang teratur dan tidak mendapatkan rasa tenang dari agama, 7 kali lebih mungkin meninggal dalam 6 bulan pasca operasi. Bayangkan, menggabungkan dukungan agama dan sosial dalam lingkungan gereja adalah sebuah faktor penting dalam kedokteran yang menyebabkan perbedaan 7 kali lipat dalam angka kematian dalam 6 bulan setelah operasi jantung terbuka. Jika ada obat yang disetujui yang dapat mengurangi kemungkinan kematian sebesar 7 kali lipat, hampir semua dokter di negara ini akan merekomendasikannya kepada pasien mereka. Bahkan, tidak melakukan hal tersebut dapat merupakan suatu malpraktik. Kesimpulannya adalah, Tuhan, bantulah saya untuk selalu menjadi agen penyembuh bagi jiwa-jiwa yang terluka di sekitar saya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami dapat belajar lagi firman Tuhan pada saat ini yang mengajak kami, mengarahkan kami untuk menjadi teman dan sahabat yang peduli kepada sesama kami. Apalagi kepada mereka yang dalam keadaan sakit, baik secara fisik ataupun mental dan kerohanian mereka. Kami akan menjadi teman dan sahabat yang menguatkan, yang memberikan semangat, yang memberikan penghiburan, yang mendoakan mereka, sehingga pemulihan dan kesembuhan akan terjadi. Karena kami juga sudah merasakan perhatian dan juga jamahan daripada Tuhan sendiri yang sudah menjadi bagian kami, yang sudah menguatkan kami, memulihkan kami, dan menyembuhkan sakit penyakit kami. Diberkatilah semua umat-umat Tuhan, khususnya pada sepanjang hari Sabat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih, selamat Sabat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.